Jumpa lagi di Jagat bersama saya Rama dan saya sekarang bersama teman-teman saya kru Jagat juga. Dari kiri saya ada coba Rifki. Nah, dan kanan saya dari pojok sana ada Puat dan halo, udah kenal kan? So terkenal. Ini orang siapa? hari ini kita berempat di sini tuh mau ngobrol-ngobrol, mau podcast. Podcast perdana. Podcast perdana. Jadi kita di studio Jaga tuh udah ada studio podcast sendiri. Ini first try kita First nih. try, ya. Test drive. Test drive. Jadi mungkin mohon maaf belum seprofesional yang lain ya. Jadi kayak yang lain kan udah masing-masing orang udah ada mikrofonnya. Ini kita satu rame-rame dulu. Iya. cobain dulu. Ditutupin bro biar nggak kelihatan. Iya. Jadi kita hari ini itu mau ngomongin sebuah developer game, developer game. Iya. Developer game yang kalian sudah mungkin akan kenal karena gamenya sudah ada di mana-mana, yaitu MiHoYo atau Wih. HoYoverse. HoYoverse. Atau kalau di Singapura ya, publisher. Publishernya Publisher. di Singapura HoYoverse, di China-nya MiHoYo. Oh, China masih HoYo. Cognosphere apaan tuh? Konosphere publisher. publisher. Masih? Iya, Oke. Bingung kan lu ada company-nya, ada publishernya. Nah, kalau kalian dengar kata MiHoYo pasti taunya Genshin Impact, taunya Honkai Star Rail. Tapi sebenarnya MiHoYo itu gamenya jauh lebih daripada Genshin Impact dan Honkai Star Rail. Ada Honkai Impact yang kalian sudah kenal, walaupun katanya tidak terlalu terkenal. Tapi itu dibahas nanti. Ini podcast pertama udah nyenggol fandom. Aduh. Minta di roasting. Tenang. Nanti kita bahas itu. Belakangnya lagi ada Gun Girl Z kalau Gun nggak Girl Z. salah. Gun Girl Z. Terus ada Honkai Gakuen 2 sama Fight to the Moon. Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon. Game favorit gue Tears of Themis. Oh, Oh, Tears of iya, Themis. iya, parah. Kena roasting fandom Tears of Themis. Parah. Kena roasting. Wah, lupa. Aduh. Kita tuh seharusnya di sini mengobrolkan gorengan, bukan jadi gorengan. Ini kita yang jadi gorengan kalau gini. Mungkin di forum mungkin gak seheboh forum Genshin, tapi lu kalau ada event offline Tears of Themis, waduh, kita sudah menyaksikan langsung gua sama Yoi. dia. Yang pertama dulu ya. Yoi. Wah, chaos banget. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu di sini. Jadi kita mulai dari ini perorangan ini mulai tahu HoYoverse, MiHoYo itu dari game apa? Kalau gue sih dari MiHoYo kenalnya tuh justru dari hal yang negatif dulu. Hah? Karena gue taunya Genshin Impact dulu. Terus orang pertama kali ngomong Genshin Impact tuh karena dia klonnya Breath of the Wild gitu. Breath of the Nah, Wild. gue tuh datang dengan inisiatif dengan intensi untuk merosting sebenarnya. Apalagi waktu itu animasinya pas Noel itu kan kayak Nier, terus banyak yang mirip gitulah. Terus game buatan Cina lagi, wah parah nih, mantep nih. Tapi pas gue main malah gue enjoy. Malah Ternyata terjerumus. tidak kasusnya tidak seimitasi separah itu gitu. Jadi gue taunya itu dari Genshin Impact dan taunya dari klonnya Zelda itu. Oh. Gitu. Terus lanjut lagi ada game yang lebih baru lagi nggak ada? Ada Honkai. Sekarang gue main Honkai karena baru keluar di PS5 dan Honkai Star Rail. Star Rail, Rail. nggak main Impact. Dan Tears of Themis juga. Dan kalau Waduh. Anda melihat tampang plat mungkin agak sayu karena dia sudah tidak tidur 2 hari karena main Honkai Star Rail. Grinding Ngejar progress. menembus World 7. Menembus World 7. Aduh. Nah, kalau Chris, Kalau dari gua kenal game-gamenya MiHoYo dari Honkai Impact duluan sih gua. kan kita duluan. Itu awalnya gara-gara teman komunitas hobi gua sih ada gitu. Kan namanya lagi ngumpul kan kadang-kadang main game juga. Di 2016 itu hype banget sih itu game Honkai Impact. Nah, Maksudnya teman gua tuh jadi jokes gitu di geng gua. Jadi dia bilang, "Wih, lu lagi main apa ya?" "Oh, itu game hand Impact lah." Gitu. Gua justru enggak tahu itu Honkai Impact. Tahu dia bercanda di grup gua itu hand Impact gitu. Oke. Terus gua penasaran juga, anjir game apa sih ini anjir. Begitu gua cobain nagih sampai sekarang gitu. Jadi perjalanan gue dari Honkai Impact dulu tahun 2016 akhir kalau nggak salah. Habis itu ya ke Genshin Impact, habis itu ke Star Rail sekarang. Itu perjalanan gue gitu. Terus nggak ada game lain lagi yang lo mainin. Sayangnya sepertinya sudah tenggelam saya gitu. Karena mengingat gini apa, Honkai Impact iya, Genshin Impact iya, Honkai Star Rail iya. Itu habis loh. Waktunya habis buat daily. Itu buat daily. Iya benar juga ya. Iya, tapi udah nggak seintensif dulu lah. Oh. Kalau sekarang lebih fokusnya di Star Rail. Oh. Genshin sama itu apa ya Honkai Impact ya seadanya lah, sesempatnya lah. Sempatnya.
Kalau Bapak Rifki? Kalau gue awal main itu dari sama kayak sama Chris 2016. Nah, Yang pertama tahu Honkai Impact tuh malah adik gue. oh. Jadi adik gue main di HP gitu kan, terus kayak itu game apaan? Gue nanya kan kayak penasaran, dia kayak seru banget, terus oh ini Honkai Impact gitu. Terus dan waktu awal Honkai Impact rilis itu kan dia jadi kayak apa ya? Kayak pelopor game Android yang gameplaynya kayak gitu loh. yang action Iya gitu. kok. Hack and slash. Iya, hack and slash kayaknya Oh. yang hack and slash yang pakai apa mekanisme kayak gitu. Itu kayaknya waktu itu Stylish Honkai. gitu ada Iya. banyak gitu. Game lain tuh biasanya tuh kalau orang-orang itu kenal game Android ya apa sih kayak Mobile Legend lah, PUBG Mobile, terus ya intinya game kayak gitu Kok kan. pakai lah sih, kok pakai Terus tenang, fanboynya harusnya nggak ada di sini. Soalnya kita temanya MiHoYo. Nah, ya pokoknya either Mobile Legend, PUBG atau sejenisnya lah. Klonnya PUBG kan banyak. Terus atau enggak ya mini game kayak apa sih yang Ninja Fruit itu yang zaman dulu Yang ya. mengotomisasi Ya pokoknya mobile gitu. mini game gitu lah. Kayak tahun segitu belum banyak game yang fokus ke story sampai story sama gameplay yang sampai kayak gitu tuh kayaknya cuman Honkai kan waktu itu. Terus kayak oh anjir penasaran kan kayak pengen main. Terus ternyata ya gameplaynya bagus, unik, addicted terus ya akhirnya. Yoi. Ya itu 2016. Gila berarti udah kalau lu kan udah jarang udah enggak gitu aktif kan Honkai Impact ya. Kalau gue masih aktif berarti udah berapa tahun tuh? 2016 2023 sekarang ya. Ya lu hitung aja lah. Nah, dari Honkai Impact kemana lagi? Ya udah habis itu Genshin sama lah ya, kayak yang lain. Genshin itu kebetulan gue dapat beta. Jadi gue iseng daftar apa beta tes. Berarti 8000. 8 enggak apa malah waktu beta itu ID gue harusnya ada screenshotnya, ntar mungkin bisa ditampilin kali ya editor. Gue ntar kasih screenshot akun gue ke Rama. Itu jadi apa akunnya itu beta, terus kita nyobain sampai gue dulu progresnya sampai mana ya, kayak belum sampai Liyue gitu, belum, masih awal-awal gitu, masih pakai lawan naga itu doang, lawan si Depalin. Iya, lawan Dualin itu enggak, terus belum lanjut lagi. Terus close-nya udah tutup kayak gitu. Jadi kebetulan dapat close beta yang terakhir, terus mulai main dari awal. Tapi nggak day one orang pada rebutan main gitu kan, gue kayak udah pernah nyobain beta, jadi kayak entar aja lah, sabar. Sorry. Kalian tidak level dengan saya. Nah kayak gitu, ini ya kayak gitu. Habis itu kelar. Dibahas lagi. Nah, udah kelar, habis itu ya baru lanjut Star Rail keluar. Karena kebetulan gue juga suka main yang apa turn based kayak gitu, Atelier Ryza. Terus jadi ya udah gue mainin juga, sampai sekarang main juga dah. Kalau gue sebenarnya dari Honkai Impact dulu. Cuman Honkai Impact tuh yang awal-awal mainnya gak lama karena HP-nya gak kuat. Main bentaran panas HP-nya. Sama. Main bentaran panas dan gue pikir ini kenapa nggak ada PC-nya sih gitu. Sempat akhirnya berhenti, nggak mainin lagi, baru sampai lawan Wendy kalau nggak salah. Berhenti. Ceritanya juga gue lama nggak mainin. Terus pas PC-nya keluar gue mainin, tapi nggak lama juga karena waktu itu nyobain yang di Steam. Beda server. Beda server. Terus tiba-tiba teman gue ngasih tahu, Ram, cloningannya Zelda again, cloningannya Zelda gratisan nih. Oh ya udah coba, nggak nyobain pada saat itu. Cloningan gitu, masuk Covid kan. Masuk Covid. Ya, TikTok gini terus. Bentar-bentar ada guide Genshin lagi. Akhirnya gue coba. Masih dapat tuh 80. Nah, baru habis itu ternyata seru dan keterusan lah sampai sekarang. Sampai ke Honkai Star Rail pun gue cobain. Waktu itu gue udah review juga di Jagat kan waktu itu. Waktu day one keluar langsung gue coba, langsung gue kasih videonya. Tapi sempat berhenti, terus sekarang main lagi gara-gara kemarin ya ke itu sama Rifki. Restoran collab gitu loh. Dan gara-gara ada karakter Honkai Impact di situ, Honkai Impact-nya jadi dimainin lagi. Balik lagi ke Honkai Impact. Itu lucu tuh. Honkai Impact. Maafkan ya tadi gue ngomong di awal ya. Testimonial kalau misalnya streaming Genshin Impact sekarang nowadays ya, ini gue dari gorengan ke gorengan nih.
Goreng aja nggak apa-apa, sampai Satu-satu. angus gitu. Iya, sampai angus. Sampai jadi kolesterol. Gue main Genshin Impact sekarang penontonnya lebih dikit daripada gue main Honkai Impact. Waduh. Daripada Honkai Impact bukan Iya. Star Rail, Iya. not even Star Rail. Wih, nanti Van Star Rail. Nah, Star Rail di tengah-tengahnya lah gitu. Gue sampai bingung tuh. Ada apa gitu. Dia, oh ternyata Honkai Impact tidak sesignifikan itu. Wih, tadinya mikirnya gitu. Nah, tadi mikirnya gitu. Ternyata enggak men gitu. Tapi sebagai orang yang sempat miss Honkai Impact pas 2016 tuh dia blast-nya tuh pakai apa gitu? Maksudnya apakah di sosmed begitu ramainya sampai orang nyoba atau dari mulut ke mulut gitu? Google. Dari Google doang gitu, dari Google. berita Jadi gitu. kalau gue tuh Iya. kelihatan pas lagi buka kan ya gue kan nyari game kan. Oh. Nongol di atas. Oh, Google Play Store maksudnya Ah, populer Google. ya. Ya, dan pas tahun itu malah media sosial mereka kayak nggak terlalu Nggak ini. terlalu ini. sekarang ya. Nggak kayak sekarang. Udah Kalau beda jauh. gua dari mulut ke mulut sih, dari teman-teman tongkrongan gitu. Iya. Kebetulan main game, terus gue nyobain, terus ketagihan. Udah sesimpel itu sih Sama gue juga dari adik gue. Tapi kebetulan karena teman-teman kuliah gue orang normal semua, tidak ada yang wibu kayak mereka ini, jadi ya nggak ada yang tahu. Cuman gue taunya dari adik gue karena adik gue juga wibu. Gue bener-bener miss sama sekali. Gue gak pernah dengar Honkai Ya. Impact sampai Genshin keluar baru oh dia ada game lain gitu. Dan gue juga merasakan sengsaranya main Honkai Impact gak kuat HP gue gitu. Oh memang berat zaman dulu. Emang zaman itu tuh handphone jarang ada bisa main Honkai Impact dengan lancar kecuali Really? ya, jarang banget. Cuman Dan- saat itu Jagat belum ngetes. Belum iya, kayaknya sih belum. Belum gitu. Jadi kalau misalnya lihat sekarang Honkai Impact udah lebih lancar kalau dites. Untuk sekarang di handphone sekarang udah mendingan sih. Dan tapi masalahnya dari game sendiri juga update terus. Itu Oh. gilanya, update konten. Bahkan dia sempat visualnya ganti gitu, jadi lebih optimize dan lebih apa ya, Cakep. lebih cakep visualnya. Oh. Diganti. Lu kalau yang main Honkai Impact pasti tahu lah dulu Valkyrie pada kagak ada hidung gitu. Tiba-tiba sekarang ada hidungnya, terus ada Oh. matanya sekarang dianimasiin. Modelnya. Oh. Jadi pas meledaknya Honkai Impact di masa itu tuh MiHoYo sempat dengar ceritanya juga di video-video si Dawei ngomongin tuh. Duitnya belum banyak. Tapi begitu Honkai Impact meledak, lebih banyak resource mereka untuk develop itu. Tapi kalau ngomongin animasi nih ada yang lucu, Chris. Lo inget gak pas pertama rilis ada satu animasi yang sering kita spam yang bikin kita keluar dari main menunya. Lo tau gak animasi itu? Battle pas battle. Bukan, di main menu. Gue tahu. Main menu. bisa. Lo kalau spam tombol itu, ntar tahu-tahu lu either apa kayak ditendang, ditabuk, terus tahu-tahu balik ke Iya. login screen. Di Itu sudah tidak ada di yang baru. Sekarang udah nggak ada. di Itu. generasi awal ada fitur menyentuh Valkyrie-nya. Iya. Tapi Oh. harus ada level hatinya gitu. Nah. Jadi kalau misalnya hatinya masih level 1, ya lu dianggap belum disukai lah sama Valkyrie-nya. Ya, jadi kalau lu menyentuh hal tidak senonoh gitu, lu bakal dia bakal ada animasi kayak nendang lu lah atau nonjok lu lah. Berarti candaan temen lu kalau dia hand bla bla bla. Emang Impact nggak gitu. salah, Oh, nggak salah, tidak nggak salah. Oh. Nggak salah banget. Kira- Tapi Itu- nggak itu- bisa bohong juga ya kan. Kalau misalnya ngeliat dari gamenya sendiri, pada saat itu game waifu dengan desain seperti itu ya memang lagi tren. Oke, mari compare. Honkai Impact Third, Genshin, Star Rail. Desain yang paling seksi itu di mana gitu? Impact sih. Gue bisa bilang di Honkai Impact. Iya, really? Paling berani mereka. Paling Berani. berani. Seberani apa? Soalnya mereka itu simply nggak apa ya, rilis bukan sebagai game family friendly. Yes. Mereka tahu pasarnya. Mereka Sedangkan tahu pasarnya. saat Genshin sama Star Rail dipromosiin kan mereka umum. pun sebagai ya buat umum family friendly. Sedangkan si Honkai Impact ini waktu dulu dikeluarin tuh kayaknya emang ditujukan untuk degenerate gitu sih kayak Untuk orang-orang kayak lu. ya itu dia. Otakku save development. Dan di Honkai dari ketiga game MiHoYo kayak Honkai Impact doang yang ada ininya apa namanya? Ada switch-switchnya Iya. 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 yang literally atas dan bawahan doang gitu. Itu pernah kontroversi antara pasar Amerika dan pasar Jepang nggak? Kan biasanya gitu. Amerika sensor gitu. Sejauh ini sih enggak sih. Nggak ada yang protes dari luar. Mainland yang protes. Iya? Wah, drama baru nih. Drama. Tapi nanti lanjutin Nanti lagi. itu nanti jadi melebar bro. Oh, Melebar. iya. Kita mulai dari mana dulu nih? Maksudnya kalau ngomongin gorengan itu terlalu Kita ngomongin Terlalu luas nanti. sebelum kita ngomongin gorengan, kita ngomongin yang menggoreng dompet kita dulu. oke. Apa tuh? Seperti yang kita tahu, game-game ini, game-game HoYoverse ini adalah game gacha. Oh. Baca. Game yang perlu pull. Game yang kalau lo nggak puas, lo bisa pakai duit gitu. Walaupun tidak dipaksa, tapi kadang-kadang merasa terpaksa.
Nah, sekarang kalian kalau gacha kan udah kalau misalnya di Genshin kan Primo Game, kalau di ini Stargate, kalau di Honkai Honkai Impact itu Crystal. Itu gacha waifu atau gacha meta? Meta tuh most effective tactical available. Jadi karakter Mulai dari siapa nih? Mulai dari siapa? Mulai dulu deh. Tergantung mati. Ntar kena sensor ya. Jadi kalau maksud gua tergantung itu, jadi kalau misal gua simply suka karakternya, nggak harus meta, nggak harus waifu. Misal kayak Neofilete gitu kan, gua suka karakter ya karena dia kayak wibawanya gede gini-gini, dia bisa menentukan sesuatu dengan level head ya, story wise gue suka nih karakternya, gue gacha dia gitu. Cuman kalau kayak misal ada juga yang kayak waifu gitu, kayak wah anjing Ganyu gila hot banget kayak gitu. Gue mesti gacha. Nah ini dia, ya udah gue gacha kayak gitu. Kalau gue sih lebih ke bukan story wise ya, tapi lebih ke desain sih, nggak meta. Jadi kayak kalau di Genshin gue sampai gacha ngejar Klee misalnya, gue tidak bukan gue bukan PEDO bukan, tapi misalnya Klee begitu imutnya terus gue gacha dan berhasil dapat, terus ya gue happy lah. Kalau misalnya di Starel ada kemungkinan ngejar Topaz, mungkin kalau Jing Liu-nya nggak dapet. Alasannya karena pandangan gue tuh seolah tuh berhenti ketika melihat celananya tuh pendek banget. Terus dari mana? Oke, Jing Liu matanya tidak bisa melihat. Yang ini lebih penting gitu. Saya kira-kira demikian. Nah, kalau gue tergantung juga sih. Kalau lu mainnya game kayak Honkai Impact kan ada aspek kompetitifnya masalahnya. Iya. Kalau waktu gue main Honkai Impact tuh gue ngerasain banget kayak anjir, kayak lu kalau nggak ngikutin metanya tuh dia ada PvP leaderboard gitu loh. Jadi kalau lu nggak ada skor siapa paling cepat kelar, itu kan udah main meta. Itu mesti Valkyrie-nya punya, mesti equipment-nya lengkap, gameplaynya bener. Jadi kalau walaupun udah punya equip lengkap, tapi kalau ada skill issue ya kagak bisa menang juga. Tapi ya gitu, gila. Capek juga lama-lama ngikutinnya karena tiap update sekarang polanya tuh tiap update versi dia jualan karakter. Jualan karakter. Nah, karakter itu optimize untuk meta yang baru gitu terus, lama-lama capek juga. Ya sama kayak di Genshin masalah abis kan juga gitu kan. Nah, tapi kan kalau di Genshin enggak ada PvP-nya. Itu adanya apa kalau PvP lu jago gitu? Dapat kristal. Nah, ada kristal ekstra sama ya entah gimana ceritanya itu sampai sekarang sultan-sultannya kenceng semua gitu. Jadi kalau lu ke leaderboard yang kelas paling tingginya kayak selalu aja ada gitu. Namanya itu namanya itu lagi, dan juga orang-orang yang kayak abis karakter baru keluar udah triple S, udah mentok semua. Gue bilang buset, lama-lama capek kan itu. Ternyata ada banyak orang di luar sana, sultan di luar sana yang kayak duitnya tak terbatas, tapi kayak hanya ingin pembuktian gitu loh. Wih, gue bisa top 10 Nirvana gitu misalnya gitu. Padahal mah hadiahnya udah receh buat mereka. Tidak relevan gitu, simply ngadu. Ayo siapa yang paling bisa top leaderboard. Ya bayangin bro, lu hadiah cuma dapat 1.800 kristal, sedangkan lu buat dapat itu mesti keluar berapa ratus juta rupiah gitu mungkin. Coy. Agak gila juga kalau pikir-pikir. Nah, itu kan di Honkai Impact. Untuk di Genshin gue udah mulai kayak punya pola pikir yang lebih baiknya gitu, ketimbang cuma ngikutin meta gitu. Dan begitu gue tahu Genshin tanpa lu weapon terbaru, karakter terbaru, kontennya bisa kelar, itu gue udah mulai mikir mending main waifu aja gitu. Main santai. Nah, di Starel sama. Ternyata Starel nggak mewajibkan untuk punya karakter tertentu untuk finishing konten gitu. Nah, kalau gue itu beda. Tergantung game. Kalau di Genshin gua itu waifu. Sampai sekarang ini masih carry gua soalnya. Masih carry gua. Kalian ngomong Dehya itu jelek, gua pull. Gua pull sampai signature-nya gua pull. Itu boleh dibalik gak BTW? Gak boleh. Nanti jangan dibalik, dolarnya merah. Sampai sekarang masih carry mbak satu ini. Nah, begitu di HSR makin kesini kok ngerasa kok makin butuh meta gitu. Jadi makin butuh sedikit. Kalau lu mau sedikit lebih cepat butuh meta. Kalau di Genshin itu gue ngerasa lu butuh build yang bagus. Yang bagus. Even karakter jelek apapun, kalau build lu bagus dan timnya bagus, udah jalan gitu loh. Kalau di Honkai Star Rail, gue ngerasa ketika build udah bagus tapi elemennya salah lawan musuhnya, lama battle-nya betul.
game-game gacha seperti ini tuh kerasa apa namanya nge-build karakternya tuh ada di level tertentu tuh kayak ada waktu gitu. Iya. 70 ke 80 tuh, lu berasa banget sih ntar. Hmm. Duit habis mulu, material habis mulu, XP, EXP ya. stress material, kita Kalau sampai dia farming berapa ratus stamina kagak dapet yang beres. Kalau di Honkai Impact itu juga. Sama awal-awal. Cuman begitu udah udah level 80-an tuh berlimpah jadinya. Iya. Udah jadi enggak kepake. Karena di Genshin gue ngerasa stabil gitu loh. Stabil. Nggak apa namanya, nggak tiba-tiba gue butuh spiking banget. Karena dengan level segitu gue masih bisa jalan terus Nice. gitu. Itu mungkin hebatnya Genshin. Itu hebatnya Genshin. Itu. Wah, ini berarti kita ngomongin hebatnya dulu ya. Iya, kita ngomongin hebatnya dulu. Ya, biasanya kalau jagat review ngomongin hal yang perlu diperhatikan dulu kan. Ini jadi kita ngomong yang baik dulu ya. Kenapa nih? Ini mau digoreng coba dia belum nyiapin tepungnya doang. Dia baru dibalur tepung doang, belum punya. Belum digoreng baru tahu ditepungin. Tepung-tepungin doang gitu. Karena kita nggak bisa bohong nih, kita nggak bisa bohong di komunitas. Ya. Oh gitu arahnya. Gitu. Di komunitas ya game-game MiHoYo ini, game-game MiHoYoverse ini ada kesan kayak satu dianak-emaskan. Gue nggak nyebut yang dianaktirikan ya. Waduh. Bentar. Ini kita mungkin perlu perkenalan dulu sebetulnya. Kita tuh sebetulnya gamer yang seperti apa gitu loh. Karena kan tipe-tipe gamer beda-beda. Kalau misalnya dari gue sih, gue tipe gamer yang casual dan gue cukup mantau forum-forum di sosmed. Nah, sesederhana itu gue. jadi gitu. kayak di aplikasi MiHoYo yang itu. HoYoLab atau ya. ke forum-forum Facebook itu kadang. Tapi gue nggak sampai kayak segila, seluruh macam forum, subforum segala macam Reddit gue nggak segila itu. Platform informasi gue Instagram, Facebook, Twitter, sama HoYoLab. Nah itu platform informasi gue dan ya gue memantau komunitas aja gue tipenya gitu. Casual lah. Kalau lu apakah lu gamer harus ke join komunitasnya atau segala macam? Enggak sih, gue cuma baca Reddit doang sih. Jadi Reddit yang gue ikutin cuma untuk Genshin dulu sih cuma Genshin Impact beneran, jadi kayak official, banyak informasi official, terus meme pack, jadi meme semua isinya. Page post juga. Page post juga ada, terus sama leaks. Jadi benar-benar yang leaks yang kira-kira reliable yang keluar di sana gitu. Paling cuma 3 itu doang. Kalau Starrel di Reddit cuma 1 forum doang. So Tapi far. apakah lu terlibat di forum itu kayak misalnya ada yang nanya build atau segala macam lu kasih tahu atau lu simply nyimak aja gitu? Gue nyimak doang, misalnya kayak tiba-tiba si Ganyu mereka pamer bisa 1 juta damage misalnya gitu, paling bisa begini, paling gitu doang. Tapi apakah langsung tiba-tiba wah gue juga pengen gitu sih? Enggak sih. Gue enggak sampai segitu. Casual banget. Sama, tapi tergantung. Balik lagi nih tergantung. Gue casual kayak gue nggak terlalu ngikut forum aktif gitu enggak. Tapi gue selalu mengikuti gorengan yang ada. Pencari drama. Some people just wanna see whole the world burn. Semua terbakar ya. Jadi kalau drama-drama gitu gue biasa ngikutin ya, sekedar kayak hahaha kayak ketawa-ketawa doang, terus wah ini dramanya jadi memes kayak gitu. Cuman ya nggak pernah terjun, nggak pernah join gitu enggak. Kalau untuk mainnya gameplay sih gue lebih casual juga kayaknya, yang penting kelar. Apalagi nggak ada leaderboard. Tapi kalau ngomongin Honkai Impact, dulu gue try hard tuh. Kalau kayak Memorial Arena tuh kalau gue nggak top 2%, Restart simulator. Lama-lama capek. Awal-awal semangat, cuman lama-lama kok gue berasa dibudakin ya. Pause restart. Butuh skill dan butuh device yang proper. Lu skill lu ada tapi device-nya kentang, itu juga boro-boro mau top 2% leaderboard anjir susah gitu. Iya, gitu. Terus mahal, Bro. Lu keluar duit beli HP kenceng. Lu kadang-kadang masih top up. Belum kalau tipe bosnya yang punya beberapa gerakan di awal gitu kan, yang lu pokoknya bosnya harus pakai gerakan A supaya run gua efektif gitu. Paling efisien. Harus sedetail itu. Iya, jadi ada beberapa bos gitu yang dia animasi serangan awalnya itu fixed. Jadi dia bakal selalu misal pakai pedang lempar ke bawah gitu. Ada yang dia itu random. Nah, lu harus kalau yang random lu harus pause restart. Iya, buat 2% tuh kayak gitu. Sampai bosnya itu melakukan tipe serangan yang lu pengen supaya run lu efektif. Betul sekali. Buat gue sih yang udah yang enjoy HI 3P gitu, udah gue anggap masokis aja. Gue jujur ya, gue sekolah aja gak serajin itu.
Kalau gua tuh disodorin gorengan. Orang nge-share dulu gitu. Disodorin karena kan gini, kan gua kan bikin konten ya Ah. di TikTok. Bang, ngomongin ini dong. Ngomongin Disodorin. gorengan. Akhirnya gue cari dong, apa yang digoreng. Dicari. Oh, begitu. Gua salah ngomong, digoreng lagi gua di. Kadang-kadang orang-orang kampret juga ya. Dia melemparkan tanggung jawab gorengan ke orang lain gitu loh. Iya. Dia nyuruh orang lain jadi toa supaya dia nggak tanggung jawab kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. At some point kadang-kadang gue ngelihat ada beberapa orang lah gitu. Pengen ngelihat dia salah ngomong gak ya? Dia sesuai dengan keinginan gue gak ya? Waduh. Kadang-kadang gue kayak gitu. Aduh, tapi lucu ya maksudnya lu penyebar berita tapi ada orang-orang yang berdedikasi untuk jadi sumber berita gitu. Maksudnya memberikan sumber berita gitu. Chef, ini gorengannya, Chef gitu. Habis Makan digoreng, siang saya. Makan siang, Chef. habis gitu. digoreng, tempenya kurang kan? Gorengan apa yang panas? Maksudnya gue kan termasuk orang yang tidak terlalu familiar sama begini kan. Maksudnya kalau sekarang kita ngobrolin soal gorengan tuh gorengan yang paling panas tuh apa gitu? Dulu. Bagus sekali. Waduh. Mari kita ngobrol Apa gorengan. Udah lama nggak ada sih ya sayangnya ya. Iya, untuk yang Sayangnya. paling banyak gorengan ya Iya. forum Genshin sih Forum sebetulnya Genshin. gitu paling banyak gorengan. Contoh. Oh nih gue kasih contoh Ah. yang baru. Kan Genshin ada karakter baru kan namanya Brio siapa tuh? William Tesley. Oh, Brio iya, Tesley iya. itu kan kayak dulu waktu pas dia leak dari tes beta gitu kayak orang-orang banyak yang wah ini Ayaka killer nih kayak Ayaka bakal jadi nggak relevan lah setelah si Power Brio creep, power keluar creep. ya power creep drama kan baik banget gitu kan setelah keluar kayak suka biasa aja terus kayak mana nih kemarin katanya Brio power creep jadi kayak tim A lawan tim B itu saling goreng-goreng kebanyakan kalau Genshin gitu sih kayak sales Waduh. Sales karakter gitu ya. sales karakter. Itu fenomena yang gue jujur agak kaget juga sih kayak ternyata ada orang-orang di luar sana yang tidak dibayar oleh MiHoYo tapi Jadi rela jadi sales gitu. Itu dia. Anjir. Bener-bener dan salesnya tuh bener-bener sales gitu loh. berdedikasi sih. Berdedikasi gitu loh. Gua ngasih contoh ngasih guide bukan Yoimiya kalau pakai panah ini damage-nya segini. Pas besoknya memang mau Yoimiya biar kan gue bisa dapat tarikan juga. Tapi wah jualan Yoimiya nih langsung gitu. Nah ini jadi masalah sales ini juga jadi miskonsepsi kan. Soalnya ada orang yang benar-benar kayak hey gue pengen share nih kalau seandainya lu tertarik dengan karakter A, gue bikin guide karakter A. Kan ada orang bikin post panjang lebar tentang guide karakter A kan, efisiennya gimana, team build-nya gimana gitu. Tapi di komen tuh dia itu bikin postingan rapi gitu kayak nggak ingin mengundang ribut, dia cuman ngasih guide gitulah di postingan. Komen tuh pasti ada aja, wah sales karakter A ini pasti. Kayak gitu. Oke. Padahal gak dibagusin. Gue gak terlalu familiar sama game gacha. Maksudnya gue baru mulai dari Genshin kan. Apakah menurut lu tuh ada tipe-tipe orang kayak let's say kayak fansnya K-pop misalnya. K-pop idol cowok atau idol cewek kan biasanya saya kayak Blackpink gue doain Lisa doang, pokoknya semuanya Lisa, tidak ada yang lain misalnya. Nah, apakah di Genshin misalnya ketika dia jatuh cinta sama Ganyu misalnya, Ganyu itu akan tetap di tim dia terus belain, atau menurut lu ada kesempatan dia akan ada Ayaka, gue akan pindah ke Ayaka. Apakah ada tipe orang yang akan diganyu terus gitu? Kalau Se-freak itu gitu. Kalau se-freak itu gue bilang sih mungkin ada gitu. Ini dia orangnya. Enggak juga ya. Nggak tahu sih. Emang lu siapa? Ganyu. Oh Ganyu. Dia beli figur yang harganya 3 juta bro. Oh my god. Oke, terus? Ya kalau gue bilang sih kalau gue pun walaupun ngefans sama Ganyu, tapi kalau lagi bosan ya bosan aja. Kalau gue sih nggak se-freak itu. Tapi mungkin di luar sana gue sih nggak menutup kemungkinan akan ada orang yang kayak beli seluruh macam merchandise Ganyu. Gue sih belum sampai kayak begitu ya. Terus kalau di sosial media lawan semua orang yang tidak Ganyu gitu. Nah, untuk Ewa kayak begitu. Oke. Gue juga baru kenal istilah ini gara-gara komunitas Genshin. Ada yang namanya Black Knight sama White Knight. Iya. Betul. Let's go. Mari kita goreng. Waduh. White Knight itu ya ibaratnya udah kayak sales lah. Ketika kita lagi berdiskusi soal apa yang mesti dikembangkan dari gamenya atau as a company gitu, maksudnya ya namanya diskusi kan diskusi. Menurut lu apa yang perlu dikembangin, apa yang perlu dikembangin. Maksudnya kadang-kadang kan penyampaian orang ada yang kasar, ada yang halus. Nah kalau misal ada yang nyampainya MiHoYo mau duit doang gitu. Nah itu kan betul menjadi Black Knight itu yang Black Campaign. Oke. Tapi ada juga orang yang diskusi sehat gitu, cuman kayak
harusnya ini Genshin bisa lebih dari ini, tapi ada orang-orang White Knight yang kayak nggak bisa gitu, lu mah kurang bersyukur gitu. Bersyukur impact. Impact gitu. Kurang Aduh, kayak gitu. tolong jangan jadikan gorengan ya guys. Maksudnya gitu loh. Maksudnya kan gue cuma mau game ini menjadi lebih baik, tapi kadang-kadang White Knight itu orang-orang yang se-freak itu sama MiHoYo, dan mungkin karena gamenya juga gitu. Intinya tiap kali ada yang jelekin selalu dibelain gitu. Tapi ada juga orang-orang Black Knight yang masalah kecil MiHoYo, tapi sama ini tuh digoreng. Ya. Gitu. Intinya gitu lah. Itu menimbulkan banyak miskonsepsi itu. Begitu banyak banget miskonsepsinya. Mungkin kita mau bahas dari mana nih? Ada banyak miskonsepsi yang terjadi di komunitas sebetulnya. Salah satunya Mungkin kita mulai dari mana dulu ya? Jangan sampai video ini tiba-tiba terjun masuk ke komunitas-komunitas terus kita digoreng. Nah itu dia. Mari lihat jumlah Black Knight dan White Knight mana lebih banyak. Dihitung dulu. Kalau dari gue sih mungkin kita mulai dari ini dulu kali, istilah komunitas toksik gitu. Oh, komunitas toksik. Komunitas toksik gitu kan. Gue rasa kalau komunitas toksik itu sudah komunitas toksik Genshin. Ada sebuah game yang tidak kompetitif tapi toksik. Nah, biasanya komunitas toksik itu ditemukan di game-game kompetitif kan harusnya. Iya. Dari pengalaman lu gimana? Iya, harusnya ya kompetitif. Kayak CS, terus misalnya Dota, kayak gitu kan. Genshin kompetitif. Wah, Damage per screenshot. damage per screenshot. Nah itu jadi bahan lawakannya memang banyak juga sih. Jadi kita mulai dari mana kalau komunitas toksik Toksik ya? itu setoksik apa? Coba jelaskan. Toksik apa gitu ya misalnya. Jelaskan. Yang paling gampang, Heeh. anniversary pertama. Oh. Itu lumayan tuh. Itu ampun dah toksiknya. Itu aja. ada kayak mungkin ada salah dari sananya, dari Hoyoverse-nya, tapi gua nggak tahu juga kenapa mereka melakukan seperti itu. Tapi gorengnya keterlaluan kalau menurut gue. Iya. Gorengnya over banget. Sampai merembet ke aplikasi-aplikasi lain yang digoreng. Ya. Gue punya cerita menarik soal ini. Ini pertama kalinya mungkin lu baru tahu. Jadi gini ceritanya di anniversary pertama. Ada orang kenalan gua luar baru ditunjuk sebagai PR Global MiHoYo di first anniversary. Jadi dia benar-benar ditunjuk dan gua memang kenal orangnya. Kita PM Facebook, congrats, gua bilang lu masuk MiHoYo finally Singapura. Tapi di Singapura dia statusnya ada Global PR. Tapi globalnya tuh hitungnya SEA doang sebenarnya. SEA. Bukan Amrik gitu. Ketika nama dia keluar oleh salah satu situs media Malaysia, announce bla 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 is the new PR for MiHoYo. Masuk ke subreddit Genshin. Gue pernah diceritain yang gitu. Dan dia namanya keluar itu langsung dihancurkan tuh via PM. Lu kok PR kok goblok banget sih. Padahal dia sama sekali tidak bertanggung jawab gitu. Bahkan untuk wawancara sekalipun dia nggak boleh. Dia tuh nggak boleh ngobrolin soal MiHoYo tanpa sepengetahuan bos dari China-nya gitu. Tapi dia yang kena bulan-bulan sampai 1-2 bulan pertama tuh langsung cabut dari MiHoYo. Bayangin Bayangin. baru Dan itu masuk, sia banget. keluar lagi. Iya, aku baru bilang congrats terus kena kasus ini langsung bye-bye, dia langsung cabut. Itu parah sih itu. Parah ya Bang, apa namanya? Itu toxic itu benar. Toxic. Itu benar toxic Game itu. kompetitif tidak toxic. Top of your mind Genshin Impact pasti. Parah itu. Tidak semua ya guys ya, tidak Tidak semua. semua. Tapi yang memang yang keras ngomongnya ya yang toxic ini. Iya, tapi ini juga ya kayak kalau gue sih selama ngikutin forum kayak gini kayaknya udah jadi hukum alam gak sih menurut lu? Kayak hukum alam di mana game semakin besar, komunitasnya semakin besar dan level toksiknya juga semakin besar. Berbanding lurus. Walaupun kalau mungkin ya gue juga nggak punya data spesifiknya gimana, cuman dari beberapa website yang gue lihat total player MiHoYo sekarang ada Genshin Impact lebih tepatnya ada sekitar 60 juta pemain. Gue mikir gini, menurut gue sih orang-orang yang toksik ini, yang berisik ini, yang ngedrama mulu tuh sebetulnya minoritas bro. Not even 1% ya mungkin. 1%. Kalau misalnya yang pemain Genshin 60 juta, terus yang 1%, 0,1% deh, 0,1%-nya yang toksik gitu. Let's say 600-6.000 orang lah, 60.000 orang lah gitu. Itu kan masih minoritas dari seluruh playernya. Cuman ya kadang-kadang ya gitu. Kan ada peribahasa di Indonesia apa sih yang namanya? Tong kosong nyari bunyinya. Bukan cuma tong kosong nyari bunyinya, itu yang salah satu yang kena semua. Susu air tuba itu kan? Bukan. Nilas titik. Iya, nilas titik gitu. Bahasa Indonesia 3. Iya, yang gua agak sayangkan tuh maksudnya nggak cuma dari pemain-pemainnya sendiri tapi media-media jurnalisnya juga kampret jujur aja gitu. Kayak iya, itu nilas setitik yang susu sedanau kan? Mana ada tuh?
mungkin ya. Ulangan. Susu sederhana tuh nggak rusak rasional. susu belanga gitu. Iya kan, nila setitik rusak susu sebelah enggak kan? Makanya. Susu, Bro. Hei, Tapi lu bilang susu apa? 3 kata doang, susu apa namanya? Susu apa? Kok jadi belok? susu sekolah. Kata gua kecampur sama yang itu, sama peribahasa lain. Lu komunitas TOLOL lu. Sebetulnya pelaku apa namanya ketoksikan ini buat gue sih minoritas. Cuman seakan-akan tuh masih banyak orang-orang yang kayak nggak punya pola pikir kalau orang-orang seperti ini tuh minoritas loh. Contoh perilaku toksik kayak apa? Maksudnya menurut contohnya kayak apa? Kalau misalnya ya, beda. ya kayak misalnya ada lu gacha Dehya gitu. Kalau sama haters Dehya dikatain ngapain lu pull Dehya goblok tolong aja. Padahal mah suka-suka dia. Padahal mah suka-suka dia dong, mau gacha tiap siapa karakter. gitu. Siapa? Tapi tiap kali apa namanya ada yang nge-share, gue pull Dehya nih gini-gini, ada aja tuh orang-orang yang kayak Either for the sake of troll atau iya, either sake of trolling or emang dia toxic gitu, nggak bisa lihat orang lain happy gitu. Apa namanya terkesan banyak gitu kalau di forum. Cuman ya gitu, kadang-kadang yang gue lucunya banyak orang-orang yang merespon dengan baper gitu, kayak orang-orang yang ke bawah. orang-orang toksik tadi di screenshot terus diaduin ke forum-forum lain. Jadinya kayak Digorengin. Jadi ada well done, gorengan well done gitu anjir. padahal mungkin kalau misalnya dia share, gue gacha Dehya guys, gini. Oh normalnya mungkin, wih kongres, turut-turut happy gitu. Ada 100 komen mungkin yang dari 100 itu yang paling yang memuji 90 orang, yang toksik 10. Tapi yang digoreng yang mana? Yang 10 itu loh. Yang 10 dong gitu. Iya. Nah, Tapi kalau Dea gue yakin lebih banyak dari 10 sih. oh iya. Contoh doang. Ini contoh toksik nih. Contoh langsung live. Gua sebagai spektator yang selalu melihat gorengan tuh udah bisa tahu, oh karakter ini gorengannya lebih banyak gitu. Makanya Dehya gosong kan. Kalau Nahida tuh, oh nggak ada yang goreng bro. Ada. Soalnya emang karakternya udah meta, lore-nya bagus. Loli. Woi, Anak kecil lagi. PEDO. Tolong sensor yang tadi. Ya jadi 3 itu. Ya emang karena simply karakternya meta, karakternya lore-nya bagus, itu jadi ya orang-orang pada suka kan. Jadi kalau gue dapat Nahida nih, paling yang nge-hate tuh bilang, sialan gue gacha sampai 100 belum dapat. Nah, paling gitu-gitu doang ya. Apakah gitu. orang-orang atau gamer gacha yang suka ngomong F2P by the way, Waduh, free to play by the way itu toxic atau enggak? tergantung konteksnya. Kenapa? Kalau misalnya di apa yang ngerendahin orang yang spending, itu toxic buat gue. Karena ada yang ya di Honkai Impact juga ada sih tuh, ada juga. Ada bro. Lagi Semua game ada. Kalau yang kompetitif gitu. Ya kan apa namanya? Ada kebanggaan aneh buat gue sih kalau F2P bisa ngelarin konten, wah. F2P Iya. bro gitu. Kayaknya Hashtag bangga banget. F2P. Kalau BTW. cuman bilang, gue F2P udah selesai sampai situ harusnya. Cuman banyak orang-orang kayak begitu ada sultan pamer, ada sultan pamer skor, pamer build gitu, banyak yang tersinggung F2P-nya gitu. Maksudnya F2P ya nggak masalah gitu. Maksudnya we respect F2P, cuman kalau F2P-nya sampai menghina orang-orang yang spending, itu nggak tahu diri namanya. Itu server hidup kalau butuh P2P lah anjir. Itu iya. Kalau misalnya satu server isinya F2P semua bangkrut bro. Nggak jalan gamenya. Nggak jalan gamenya memang. Oke. Tapi nggak bisa dibohongin juga kalau misalnya Genshin itu banyak playernya sampai 60 juta tadi, ya gara-gara COVID kemarin. Timing ya. Timing juga. Gitu. Kesuksesannya itu timing sih. Suksesnya si Genshin itu timing juga, jadi banyak orang yang di rumah. Dengan game eksplorasi dia juga orang yang depan layar juga lebih banyak waktu. Dan makin kesini tapi gue juga ngeliat gitu lah Pak, relevansinya Genshin juga ada makin kegeser ketika kita sudah makin sibuk semua gitu. Bahkan kemarin ada beberapa temen gue tiba-tiba ngeluarin konten, saya berhenti main Genshin Impact karena saya sudah capek. Jadi emang apakah kalau menurut kalian ya, gue pengen tahu aja ya dari menurut kalian, emang Genshin itu udah mulai turun atau enggak sih sebenarnya? Kalau dari teman-teman Karena gue kita yang aja udah main, ngantor kan sekarang. ya kalau dari teman-teman circle gue yang main sih emang jumlahnya berkurang. Tapi ini cuman orang yang gue kenal ya, gue nggak ngitung kayak riset global apa gitu kan, gue nggak ngitung. Gue cuman lihat dari teman-teman circle gue aja yang emang wibu dan dulunya main, sekarang emang udah banyak yang nggak main, udah banyak yang berkurang. Either mainnya paling setiap ada karakter baru yang suka baru install gacha gitu, itu atau sama sekali nggak main gitu juga. Nah ada, jadi ya kalau bilang berkurang, ini sekitar 30% 40% dari teman gue yang dulu awalnya main sekarang udah nggak main atau jarang main gitu. Gue juga sama sih, teman gue
at least 2 orang dari circle gue tuh yang sekarang full Honkai Star Rail tapi udah nggak nyentuh Genshin sama sekali. Jadi for some reason entah kenapa mereka jauh lebih enjoy Honkai daripada si Genshin. Honkai Star Rail. Iya. Gue termasuk orang juga yang udah sempat main Genshin tapi gue berhenti karena dailynya menurut gue udah berasa kayak Iya, bener. kerjaan instead of fun. Yes, Bener. Jadi gue udah nggak main Genshin juga karena itu. gue pun juga sama sih. Gue udah nggak segila dulu main Genshin. Kan awal-awal tuh gue masih spending lah. BP sama monthly-nya lah. Oh, Namanya. apa namanya? Welkin. Welkin-nya gue masih ini. Cuman makin lama tuh capek juga kayak overload konten dan kita kan pada sibuk kerja gitu. Jadi waktunya tuh udah kurang memadai lah untuk memainkan seluruh konten yang ada gitu. Masalahnya kontennya juga kadang-kadang story log gitu. Ketika misalnya ada event nih, lu pengen dapetin primogem, cuman kalau lu belum mainin story tertentu, lu nggak bisa mainin itu. Belum. Awal-awalnya gitu, sekarang sih udah mendingan. Cuman yang lama-lama kan story-nya numpuk. Dari yang tadinya, aduh kayaknya besok mau mainin story-nya, lama-lama terundur dan mending gak usah main gitu. Itu salah satu alasan gue, Chris. Jadi ada quest Archon yang lu nggak bisa jalanin karena karakter A sedang sibuk dalam quest yang lain. Terus gue kayak, bro, gue sebenarnya nggak peduli dengan quest yang lain. Gue pengen tahu main story-nya aja kayak gimana gitu kan, endingnya gimana. Oh iya kayak apa namanya? Dinazuma ya. Di sekarang yang di Fontaine juga ada. Iya. Gue baru kemarin karena gue niatnya kemarin mau maraton Archon Story yang patch ini, tapi kena itu. Tapi menurut gue sih dengan waktu sekitar berapa sih 2020 sampai 2023 wajar sih kalau gue bilang yang tadinya hype-nya tinggi mampus banget, sekarang udah mulai turun. Seiring waktu pasti akan turun. Dan itu kurva semua game sih. Itu kurva semua game kan. Cuman ya tinggal apa namanya sisa player-player berdedikasinya berapa banyak kan, itu hanya waktu yang bisa jawab kalau gue sih. Tapi yang toxic saya tidak terima. Nih, tanyain dulu. Oh, udah tadi ya. Gue termasuk yang maksudnya pas berhenti Genshin gue sempat berusaha kembali sih. Jadi kayak gue berhenti tuh pas di US udah selesai kan. Gue pengen balik. Gue merasa kayak gue pengen balik gitu. Terus gue cobain, ternyata ceritanya nggak bisa di skip, ngobrolnya panjang, bertele-tele ke atas gue antar level, stop. Mereka benar-benar harus perbaiki ini masalah gitu buat orang yang baru masuk atau udah lama nggak balik gitu. Gue setuju soalnya pas awal-awal Inazuma keluar itu, gue kan tipe orang yang waktu main Genshin pas itu casual gitu. Ya, karakter utama gue pas itu baru siapa? Venti, Diluc, ya kayak gitu lah, Keqing gitu kan. Terus gue sampai ke Inazuma, ketemu samurai yang belum di nerf tuh kan zaman dulu kayak. Oh iya, sekali sabet setengah darah habis. Terus gue kayak ada lah, malas banget gue. Habis itu nggak lanjut lagi. Nunggu sampai gue punya karakter freeze. Gue masih main sampai sekarang, tapi sempat waktu itu berhenti seminggu karena emang buat mulai aja tuh kayak capek banget waktu itu. Nggak berhenti aja gara-gara ada yang ngasih welkin ke gue. Jadi daripada rugi ya udahlah masuk. Tapi buat jalanin cerita tuh kayak aduh males banget, capek banget. Nggak. Tapi setelah berhenti seminggu, masuk lagi nyobain Fountain karena kan gue masih progress cerita kan ya. Oh ternyata Fountain beda nih, asik lagi gitu. Tapi emang kayak harus break dulu gitu. Nggak bisa terus-terusan Genshin. Tapi setelah break itu ada perubahan pandangan gue juga soal Genshinnya. Ya udah nih Genshin buat casual aja gitu. Nggak try hard aja. Mau dia bilang gue mau pacaran sama orang yang full abyss juga bodo amat gitu. Mungkin lebih baik lu menghindari apa namanya feel of apa sih namanya ketinggalan tuh. FOMO, fear of missing out. Kalau fear of missing out itu kan menurut gue sumber yang paling parah sih untuk orang kayak mau nggak mau gue mesti main Genshin gitu loh. Gue bilang sih lu akan lebih enjoy the game kalau lu punya fase lu sendiri. Kalau menurut gue ya. Kalau ngikutin komunitas, teman-teman circle gitu, itu lama-lama burn out bro. Tidak ada habisnya. Tapi fenomenanya di luar game ya kita ngobrolin ya. Kalau misalnya Genshin makin sepi, tapi cosplayer di semua event masih cosplayer Genshin in stuff Honkai. Emang ada cosplayer ini apa? Jepangan. Ada yang cosplayer Genshin lagi. Tapi kenapa Genshin mulu ya? Kalau misalnya dia nggak ngetop. Kalau bukannya nggak ngetop sih. Apa turun gitu? Ketika dia turun pun di level turunnya Genshin itu masih di atas seluruh game yang lain. Oke. Dan itu level turunnya tuh masih susah untuk dikalahin game lain lah. Dan menurut gue juga kayak tadi lo bilang timing 2020 orang pada di rumah baru pada main game dan gue ngelihat
banyak anak-anak generasi baru yang baru ngerasain game open world ya Genshin. Bahkan game Bahkan game gacha pertamanya Iya. Genshin. Jangankan game gacha pertama, Bro. Game pertama dia yang bener-bener Oh, Game Iya, gitu. dedikasikan gitu ya. Genshin. itu Genshin. Jadi kayak ya udah menjadi budaya sih kalau gue ngelihatnya gitu. Dan ya kadang-kadang tuh kayak kalau lihat patch sheet post gitu kadang-kadang kayak di kuliah aja kadang ada orang cosplay kemarin belum lama tuh. Ada orang di kelas apa namanya belajar tapi orang pada cosplay Genshin, gue bilang buset. Terus fenomena kayak di event apapun yang cosplay Genshin itu kan udah jadi kultur gitu. Jadi kan banyak kayak orang-orang yang sudah tidak malu menjadi cosplayer. Dulu kan Ya, sembunyi-sembunyi. ini gitu. kita ketahuan umur nih, biji juga nih. Iya. Maksudnya ada era di mana kita tuh menyukai begini itu adalah sebuah aib, Iya, memalukan. memalukan gitu. Sedangkan di era sekarang justru kalau lu nggak wibu lu aneh gitu. Iya. Karena ya mungkin juga COVID kemarin juga yang merubah persepsi ini kan. Yes. Karena orang ya nonton apa yang ada di TV, ada yang bisa ditonton, either Netflix, either apa B-Station pada saat udah ada belum B-Station waktu itu. Yang gratis-gratis. Oh, Muse Asia. Muse Asia. Jadi ya apa namanya yang secara tidak langsung jadi wibu-wibu juga gitu. Iya, wibu Walaupun para wibunya nggak ngaku wibu, ngakunya sebagai animal lover. animal lover. Walaupun nggak sedegenerate Goreng-goreng banyak komunitas anjir. Nih kita jadi bahan gorengan habis ini. Nah, gorengan dong, nomor 2 dong. Terlalu Ini baru oke. gorengan dong. Nah, Wah, ini gorengan berikutnya. Nah, gorengan berikutnya gue pengen dengar karena gue nggak terlalu ini. Setuju dengan itu pendapat soalnya. Gorengan berikutnya. Apa ya? Mau gue bawa yang ini nih. Kan game Mihoyo udah ada tiga-tiganya populer ya, Honkai Impact, terus Genshin Impact sama ini. Ini Tales of Times emang nggak ada namanya tuh gimana? Kenapa nggak pernah disebut sih? Nah, Sesampah itu kah? enggak. Oke. enggak. Enggak. Yang gue suka dari Tales of Times tuh forum apa namanya komunitas cewek-ceweknya yang kita aja, Oh, tidak di blow up banget. nggak terlalu di blow up gitu. Tapi begitu lu ngeliat langsung eventnya mereka datang, wah barbarnya luar biasa. Bro. Fanatik abis. Fanatiknya luar biasa. Cuman yang gue suka adalah di forum internet nggak terlalu ribut. Ini enggak ribut. Oh, nggak oke. ribut. Sedangkan yang banyak gorengannya ya 3 Oke, game oke, Mihoyo oke. ini. Oke. Ayo lanjut. Honkai Impact, terus apa namanya Genshin, sama Star Starrail. Ya, Ada. Sun Zero juga. Ada Gen Zero. Ya ada sebuah narasi di mana Genshin Impact tuh sapi perah. Nah lu. Nah, gue bingung nih kenapa nih. Jelaskan Waduh. kepada gue kenapa ini persepsi. Aduh. Mulai dari mana kita? Mulai dari mana ya? Goreng saja. Mulai dari quality of life dulu kali yang paling nyata dan gampang. Quality of life ya. Oke. Quality of life itu apa? Quality of life itu apa? Mungkin bisa dijelasin dulu. Quality of life jadi kalau dalam sebuah game apa namanya experience main gamenya itu lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih simpel mungkin ya. Feature-featurenya tuh kayak lu nggak rebek melakukan sesuatu karena kan ya ini udah ada 3 tahun gitu loh. Kalau ada perbaikan ya kita butuh quality of apa komplain itu tuh udah pasti banyak gitu loh. Kenapa ini nggak begini sih? Kenapa gua gua mau masak di depan Inazuma isinya hari ini enak, besok enak, minggu depan tambah enak lagi. Selalu kenapa iklan itu? Kenapa itu nggak diberesin sampai sekarang gitu loh? Itu quality of life gitu loh. Jadi apa namanya perintilan tapi numpuk gitu loh. Hal-hal sepele yang apa namanya harusnya bisa dioptimize sama developernya gitu biar kita yang main game nggak berasa ribet gitu. Contoh, mari kita contoh narasi ini muncul mungkin ya Karena karena fanbase-nya Honkai Impact sama Honkai Star Rail tuh apa namanya ada beberapa fitur yang diharapkan di Genshin Impact ada, tapi munculnya malah di Honkai Impact sama di Honkai Star Rail. Poinnya sebenarnya itu. Contoh. Ya Dari awal dulu nih, dari gua dulu ya. Jadi waktu pas zaman beta, pas masih beta tes, itu kan pernah ada apa namanya kayak kita selesai beta kan mereka minta feedback kan, hey lu ada feedback nggak yang bisa dikasih ke kita gitu kan? Kayak Ya gue kasih, gitu gue kasih feedback dong. Would be great kalau di Genshin itu ada fitur lock enemy. Jadi lu kalau lock enemy kalau pakai controller ya, jadi kayak misal lu pakai karakter kayak si Ganyu gitu kan, terus si siapa yang Ember yang lu kalau charge attack-nya elemen visual kayak gitu, itu lu nggak perlu nggak perlu lu aim, nggak perlu lu tarik, lu charge terus lu aim yang susah gitu. Itu sebenarnya salah satu quality of life lah lock enemy. Sampai sekarang nggak ada bro, sedih banget. Tapi kayak orang-orang sekarang udah terlalu kebiasa dengan tanpa lock enemy, jadi ya
Otomatis kan lo kan dia harusnya kan otomatis langsung bidik musuh terdekat toh. Enggak, kalau dia pakai kontrol Kalau- enggak. Oh, oke. Lu Dan nge-aimingnya gua- rada susah pakai kontrol. Gue agak heran itu tidak ada karena ini bukan game kompetitif. Hmm. Jadi kalau misalnya mau lock aja sebenarnya bisa gitu loh. Kalau mau dibuat lock gitu loh. Saya game kayak Dark Soul aja ada lock enemy bro pakai kontrol. Oh, itu nggak ada di Genshin ya? Oke. Nggak ada. Bisa lagi. Nah, Kalau dari gua apa ya? Misalnya gua kan berawal dari main Honkai Impact dulu. Di Honkai Impact kan ada namanya preset untuk equipment gitu. Jadi ada preset A, preset B yang lu bisa atur. Misalnya lu lagi butuh untuk skenario A, untuk misalnya bosnya ini butuh equipmentnya seperti ini. Kalau di Honkai Impact tuh lu tinggal bikin presetnya. Ketika bosnya lu ini, lu tinggal dua klik doang. Klik preset, pilih preset, beres. Jadi lu gak pusingin equipmentnya apa, A, B, C-nya apa namanya, stick matanya apa aja, weaponnya apa aja, gak usah lu pusingin. Di Genshin belum ada tuh. ya, Itu di Genshin belum ada. Belum ada. Itu padahal yang minta banyak, karena misalnya lu kayak misalnya Raiden Shogun gitu ya. Sekarang ada Raiden Shogun tuh bisa punya 2 equipment yang berbeda. Dan Hyper Carry untuk sama pengguna, Bloom. iya, Hyper Carry sama Bloom gitu. Jadi team setnya beda, equipmentnya beda. Itu tuh butuh di mana artefak-artefak kayak Raiden ada presetnya. Kita lagi mau main apa namanya Hyper Bloom, ya udah tinggal pencet, harusnya ada opsi untuk itu, kita tinggal preset, pencet presetnya gitu loh. Equip yang udah Jadi, pernah kita pakai buat Hyper Bloom bisa kita save ke slot 1. Load out, Ah. bisa load out gitu ya. Iya, Kalau- jadi ada load out. Turn out. Kalau sekarang nggak ada, lu artefaknya lu copot dulu, lu ganti yang udah gitu kan banyak duplikat. Iya. Bingung kan lu, aduh, yang kemarin gue pakai yang mana ya gitu. Ya, belum kalau tipe orang yang main udah kayak gua atau Chris atau kayak Rama yang punya karakter bejibun dan ada satu artefak yang kita punya beberapa gitu, kayak artefak yang ini dia energy recharge, yang ini attack, yang ini HP. Tapi dia setnya sama, jadi bentuknya sama-sama plus 20. Jadi kita mesti ngecek satu-satu gitu. Energy recharge kita punya 2, yang satu gua pakai buat Yelan, yang satu gua pakai buat Raiden. Kan gua mesti ngecek satu-satu ya, kayak yang buat Yelan yang mana, yang buat Raiden mana. betul. Terus Itu. bingung, kadang suka bingung jadinya. Kemarin kayaknya status gue lebih bagus, kenapa Nah, setelah ini lagi gitu. Hal-hal Gitu. perintilan kecil kayak begitu. Ah. Oh, gue tahu ada apa lagi kalau dari Honkai Impact yang nggak ada di Genshin. Tombol skip. Wah, jangan. Skip dialog ya. Nanti ada Skip dialog ya. pecinta story kamu. Iya, nanti Kamu yang diserang pecinta lore pecinta digoreng. story. Enggak. Maksudnya Oke. itu banyak yang minta, cuman maksudnya nggak dikasih sama Genshin karena fokusnya kan story intinya gitu. Di Sarel juga nggak ada sih. Kalau gue, lu udah main Honkai Star Rail semua kan? Nah, kalau masuk ke Abyss, tolong jangan keluar lagi buat ngeberesin equipan. Wah. Benar. Gue tuh gondok banget. Nunggu animasi masuk dulu, keluar lagi, pilih lagi. Kalau misalnya run Abyss-nya lancar. Kalau run Abyss-nya tryhard, kan gondok ya begituan. Terus baru nyadar, anjir nih equipannya salah. Kalau Bentar, itu di Starel ada, di Star Rail ada, di Honkai Impact ada. di, Gua di, tahu. di Genshin nggak ada. Iya. Oke. Di Lu kan Genshin, bisa di Genshin ganti. tidak seperti itu. Lo ada quality of life gak? Nah, gue sih gue nggak terlalu familiar sama Genshin karena gue berhenti cukup Oh, awal. iya. Ya. Jadi gue bertanya. Nah, gue pengen melempar satu pertanyaan yang besar gitu. Nah, Menurut lo, spekulasi lo kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ada di Honkai Star Rail dan ada di Honkai Impact tapi nggak ada di Genshin? Loh. Menurut lo di belakang layar tuh ada apa? Gitu? Pertanyaan bagus sih. Spekulasi, silakan lemparkan spekulasi. siapa dulu? Karena sapi perah ya gak ya? Ada istilah sapi perah sama anak emas. Ah. Honkai itu anak emas katanya. Karena fitur-fitur yang dibutuhkan di Genshin adanya di Honkai, intinya gitu. Maksudnya, kan, sederhana. apakah di belakang layar rasional menurut lo ada tim yang ditugaskan untuk lebih menganak-emaskan game satu dibanding yang lain gitu? Kalau menurut gue sih enggak ya. Tapi konsep yang kita harus tahu adalah itu Starel, Genshin sama Honkai Impact dikelola sama tim yang berbeda gitu. Ah. Tapi ada ownernya kan yang sama gitu, si Dawei dan kawan-kawannya gitu. Kadang-kadang narasi ini bisa terbentuk gak cuma karena quality of life di gamenya doang. Kadang-kadang ya gue bahkan kayak ada komunitas yang komentar kayak gini juga, kayak ketika ada presentasi si Dawei ini kan owner Dawei, dia presentasi Project Honkai Oh, semangat. berapi-api bro, Nah, passionnya tuh kayak wah gitu. Tapi kalau pas lagi ngomongin Genshin kayak biasa aja gitu, formalitas gitu. Itu kayak gitu-gitu tuh ada narasi seperti itu. Habis itu juga ya kalau dari pertanyaan lu kan kenapa bisa seperti itu, Spekulasinya. spekulasi gua tim Genshin nggak siap untuk segede ini. Iya, sama Oh, iya, iya. spekulasi gue sama kayak Chris. Jadi yang gue pikirin itu tim Genshin tuh tidak punya cukup resource di awal
untuk ngehandle segitu banyak feedback yang mereka dapat. Yes. Jadi kayak urgensinya disortir kan, kayak apa nih? Dia minta apa? Oh, dia minta nambahin resin. Enggak urgent belakangan. Dia minta nambahin resin, enggak urgent belakangan. Oh, dia minta kayak lock enemy, enggak urgent belakangan kayak gitu. Oh, berarti jadi gue bisa bikin benang merah. Gue kan kalau mikirin development gamenya emang ya game open world itu kan tidak mendevelopnya segampang itu. Yes. Sama sekali tidak segampang GTA 6 aja berapa tahun belum selesai. Itu game satuan. Ini game yang di stripping kayak sinetron, ada lagi. Bahkan sekarang size-nya di berapa? 80 giga ya. 90 giga di kalau PC, full, PC 90. full download. Gue ngerasa kayak ya feedback ini kebanyakan, game ini kebesaran. Jadi buat diaplikasikan emang susah gitu buat diaplikasikan satu-satu gitu loh. Kayak apalagi kabarnya mau ganti engine katanya. Ganti engine mau bikin engine sendiri. Terus ya buat gua nggak ada game yang sempurna pun. Iya. Kalau misalnya memang si Genshin ini banyak masalahnya ya emang benar kata orang, bersyukur aja dulu. Bersyukur Impact dulu. Tapi kan maksudnya kalau misalnya gue jadi Black Knight nih ceritanya gitu ya. Kan lu udah dapet triliunan dolar gitu. Saya bukan triliunan dolar sih, triliun company lah gitu. Miliar dolar lah gitu. Tapi itu gross. Oh itu gross ya. Banyak yang lupa kalau bayar programmer juga mahal gitu. Enggak, yang mahal tuh marketing, men. Gila. Marketing juga. Pas Genshin Impact 1 tahun keluar itu, kalau misalnya lu buka YouTube itu selalu iklannya Genshin, tidak pernah berhenti. Itu mungkin ada kali setahun $200 juta hanya untuk bayar YouTube, gua rasa untuk lebih promote Genshin doang gitu. Kan sering lupa marketing tuh mahal banget. Marketing mahal, banyak karyawan lagi. Voice server untuk nampung 60 juta pemain kan lu butuh server seberapa gede cuy. Tebakan gue duitnya kemarin dipakai buat Genshin Cloud. Nah iya juga. Beranim juga ya. Aduh gorengan selanjutnya. Oke, keluarkan gorengannya. Kenapa lagi? Kalau buat gue dari narasi dari gue adalah gini. Salah satu yang kurang dari Genshin Impact dibandingkan Honkai Impact dan Honkai Star Rail itu adalah fan service. Fan service kita nggak ngomong desain kayak Honkai Impact yang seksi-seksi ya, nggak cuma itu doang. Gue di Honkai Impact sudah disuguhkan tiap tahun ada konser, ya. Tahun ini ada konser lagi gitu. Terus ada short animation. Terus ada tahunan anniversary-nya ada ada lomba buat dapetin barang fisik gitu. Bahkan iya barang fisik itu gila sih maksudnya. Barang fisik memang gila gitu. Nah, kalau di Honkai Star Rail ini baru mulai loh, gue tiba-tiba lah ada short animation. Short animationnya Iba bro. Yang Kafka, short animationnya Kafka tuh, kaget cakep banget. Jing Yuan, Jing Liu, dapat short animation, kaget gue. Danhang dapat short animation. Terus menurut gue tahun ini yang paling parah sih sebenarnya. Tahun lalu itu Genshin masih ngasih konser di akhir tahun nih kalau nggak salah. Sama masih ngasih pengumuman anime itu. Jadi anniversary-nya, makanya jadi anniversary-nya terasa gue dikasih terima kasih nih sama Hoyoverse dari sini gitu. Tahun ini nggak ada. Itu yang membuat kayaknya hype-nya lagi gorengannya tambah panas nih gitu. Terus tau apa yang lucu? Honkai Impact nggak ada angin, nggak ada badai gitu. Tiba-tiba ada anime. Tahun 2004 awal ada anime. Langsung ada tanggal keluar ya, bukan Sun. Iya. Langsung ada tanggalnya. Nah, jadi gorengan dong ya, yang barisan sakit hati. Fandom Genshin yang barisan sakit hati. Lah, anime yang Ufotable mana nih? Gak ada Naruto lagi gitu. Ya. Udah bikin lu gross. Nah, kita kan ngomongannya Sebenarnya tuh seandainya bukan sama Ufotable pun fansnya udah happy gitu, kayak nggak harus sama Ufotable. Over expectation. Reality gitu. Iya. Over banget expectationnya. Tahun ini nggak not even dikasih update lah. Ngasih update aja udah seneng loh sebenarnya. Dikasih short animation. Gue tadinya sebenarnya sudah berharap Genshin dapat short animation semenjak trailernya Sumeru. Trailer Sumeru kan tiba-tiba animasi semua kan, gue wah dapat nih. Enggak men. Itu ada konser di Singapura kan, bukan kemarin ada konser di Genshin. Itu kan bayar. Honkai Impact ada konser yang bisa nonton gratis. Di mana? Di China atau di YouTube? Gak sih YouTube. Oke. Nah, bahkan kemarin di Hoyofest Arta Gading itu ada nobar bareng gitu. Nah, tahun lalu ada buat Genshin. Jadi orkestra itu ada.
Tahun ini nggak ada. Oh, Atau tahun ini. belum ada, gue nggak Nggak, tahu. bro. Tahun ini lu udah dapat 10 Fate. 10 Fate. Apa itu apa? Fate yang buat gacha, buat asuransi gacha. buat gacha. Tiket kalau di Tiket 10 kali. 10 kali. Tiket 10 roll. Lu udah dapat tiket 10 roll Ah. 1 minggu. Padahal kalau di Starel tiap update pasti dapat. Kalau ini mesti nunggu anniversary, goreng aja gitu. Aduh, bro. Aduh ini parah banget sih sebetulnya. Nanti Oh, oke. Di Genshin kan bisa explore. di exit nah, itu battle Black Knight White Knight Iya. jadi begini nih. Starel kan kagak bisa explore. Iya. Kayak gitu lah. Anggap gue adalah sebuah random komen di postingan Facebook Nah, yang membela Genshin lawan HSR. Heeh. Komen-komennya kayak gitu. Tapi kan battle si Starel tinggal ambil doang, nggak perlu explore dulu. Tapi kan lebih dikit. Nah, Iya. kayak gitu. Jadi lu bayangin nonton kita berdua kan, lu lucu kan. Nah itu ekspresi gue waktu gue baca-baca comment section. Kayak begitu. Sarapan gue tiap hari itu. Oh, Berarti tahun ini memang lebih parah karena memang anniversary tidak ada apa-apa gitu. terasa tidak ada apa-apa. Lebih tepatnya. Atau lagi disiapkan mau ada apa-apa, itu juga nggak tahu masalahnya. Tapi si MiHoYo sempat buka informasi income buat Starel nggak sih? Maksudnya apakah Starel sekarang sudah di atas Genshin atau tidak gitu? Kalau sayangnya untuk income dari Kalau- yang info yang beredar nggak? enggak ya? Enggak. Masih Genshin masih nomor jadi, 1 berarti. Iya. Jadi ini kalau yang dari gua tahu adalah gini. Honkai Star Rail sama Genshin itu sekarang secara pendapatan Honkai Star Rail nomor 1. Nomor 1, Genshin nomor 2. Selalu gitu. Tapi ini dari apa? Tensor yang gue lihat di Reddit. Oh. Selalu nomor 1, tiap per bulan tuh selalu nomor 1, Genshin tuh nomor 2. Nomor 2 atau nomor 3 lah gitu. Biasanya tukeran sama Nikkei atau sama FGO bro. FGO, bro. Wah, gila, emang FGO. itu Sebagai player FGO saya bangga. Bangga kenapa? Bukan padahal gak dapet duit juga anjir. Tapi ya kadang White ada Knight, fans-fans White yang kayak Knight. gitu. Sales dibayar juga kagak gitu. Nah, gue tuh yang agak lucu adalah ketika melihat player aktifnya. Player aktifnya si Honkai Star Rail itu lebih sedikit daripada Genshin Impact. Berarti spend orang-orang di Honkai Star Rail itu jauh lebih tinggi daripada di Genshin Impact. Quality over quantity ya. Ya itu apa berarti? Mungkin katanya lebih signifikan kali buat di gacha gitu ya, lebih penting di Itu dia posisi tim sistemnya gitu. si Honkai Star Rail itu memungkinkan memaksa, memang sedikit memaksa orang buat nge-pull gitu loh. Oh. Kayak misalnya sekarang kan sistem Honkai Star Rail kan toughness kan ya, toughness dan weakness. Lu kan nyari gitu loh. Gue mau lawan ini pakai karakter yang mana supaya efisien gitu loh, bukan menang doang, efisien menangnya. Jadi ya cari terus, bahkan ini bisa apa mono quantum. Maaf bro, Silver Wolf cannot relate. Semua diajar pakai mono quantum. Happy. Makanya begitu Genshin sampai sekarang, walaupun sekarang udah ada di font itu ada sistem Arche. Arche tuh jadi kalau misalnya ada beberapa musuh mechanical yang kalau dipukul sama Arche tertentu jadi penuh Osia, jadi yang hitam sama yang putih gitu. Itu cuma ada di karakter Fountain. Gue ngerasa sebenarnya udah mulai didorong nih untuk push pull deh karakter Fountain. Tapi ya masih belum kerasa gitu. Karena emang basicnya itu dengan tim nasional aja udah bisa sampai ujung. Iya, betul. Tim nasional ini ada Bennett, siapa? Xiangling, Xingqiu. Terus saya DPS selalu. Ya jadi biasa ada Raiden nasional gitu. Itu biasa Raiden, Bennett, Xingqiu sama si Xiangling. Oh, berarti tiga itu cuma nge-buff doang gitu. Iya, 3 itu sub DPF Oh. sama 1 main DPS. Itu sampai sekarang masih ada gitu. Masih Masih efektif. Jadi Gila meta nih. itu nggak geser sama sekali. Hmm. Nggak terlalu geser lah lebih tepatnya. Jadi sebetulnya konten bisa dikelarin tanpa lu harus gacha sebetulnya. Cuman emang yang gue salut dari MiHoYo nih, mereka jago untuk ini apa sih namanya? Marketingnya jago sih gue bilang. Gila. Karena yang diadu adalah ego pemainnya. Iya. Bukan skillnya gitu, maksudnya egonya gitu loh. Sebetulnya nggak perlu, tapi ego gue bilang harus gacha gitu. Iya. Kan gue nggak mau dong, maksudnya kalah sama sama orang lain gitu loh. Wah dia karakternya apa namanya? Kalau duplikat apa ya di Genshin? Constellation. Itu C5 gitu. Masa gue kagak kayak gitu. Yang lebih tuh ini, harusnya lu bisa kelar Abyss lantai 12 pakai karakter ABCD jadi satu tim. Tapi gue pengen banget Nevelete solo gitu kan. Terus akhirnya Ada Nevelete solo, solo. anjir. Nantangin diri sendiri gitu ya. Iya. Hal yang tidak perlu Solo lantai kan sebenarnya nggak perlu bro. Cuman ya For the sake of dengan lu bisa pamerin itu lu dapat validasi kayak
Nevelete bro, Imba aja. Ego gitu. Ego, Jadi validasi. yang ditarik sama MiHoYo tuh ego pemainnya itu tadi. Iya. Tuh. Ya lu setuju kalau misalnya Genshin itu sapi perah? Dengan semua diskusi. Waduh. Ya gue penasaran juga gitu. Kalau gue sih mungkin itu konteksnya untuk bercanda aja. Iya. Cuman kalau Nah. mungkin untuk ngomongin seriusnya itu lebih kayak ya kayak gue bilang tadi, tim Genshin itu kan terpisah sama yang lain. Gitu. Dan gue bilang ya tim Genshinnya emang punya PR lebih besar aja gitu. Dan timnya mungkin resource-nya baru memadainya akhir-akhir ini mungkin gitu. Karena ngerubah apa namanya nge-optimize game open world kayak Genshin tuh setengah mampus cuy. Iya. Ya. Udah asetnya banyak, apa namanya fitur-fiturnya kompleks juga. Jadi gue akan sangat maklum kalau misalnya optimasinya itu butuh waktu lama. Di special program kemarin aja ada angka 215 GB. Orang-orang udah pada teriak-teriak padahal itu Iya. semua aset yang ada yang belum dioptimize. Iya. Udah pada teriak-teriak yang di komen. Wah, anjing, jadi kalau di Fountain naiknya sampai 215 GB. Enggak gitu. Itu ada terjemahannya. Itu. Itu bener. Kalau gue sih bilang sapi perah lebih kayak memes doang ya. Lo tau gue enjoy memes gitu kan. Ya gue ngomong kayak cuman kayak sekedar memes doang. Tapi kenyataannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kenapa Susah bisa sih. jadi? Susah. Kenapa? Terlihat seperti Kayak itu ya. quality, tadi gue baru nyebutin satu quality of life kan. Tapi ada baik banget quality of life yang saat lu nggak akan sadar sampai lu bandingin langsung. Lu main Starrail, lu main Genshin, lu nggak akan Ya. sadar sampai lu main Setuju. langsung. Yang pertama nih yang paling jelas, di Starrail itu secara default kalau lu gerakin controller lu, dia bakal ubah input langsung ke controller. Lu gerakin mouse, dia bakal langsung ubah input ke mouse. Waktu versi 1.0 itu kalau lu ubah input kayak gitu, dia bakal ada berasa kayak frame drop gitu beberapa 1-2 detik, habis itu baru jalan. Tapi di 1.1 itu udah langsung di fix, jadi lu ganti itu benar-benar seamless. Di 1.0 ada kayak gitu di Starrail. Kalau di Genshin lu mau ganti input controller, lu mesti buka setting dulu, buka ini, jadi Nggak lebih praktis, ribet, nggak nggak praktis. Nah yang kedua, fitur yang mungkin kalau kalian udah pakai 2 monitor, kalian baru berasa borderless window. Waduh. Itu Borderless nggak ada di Genshin. nggak ada di Nggak Genshin. bisa. Sampai sekarang nggak ada di Genshin. Jadi kalau lu misal tipe orang yang pakai 2 monitor atau lebih, lu pengen sambil ngerjain sesuatu di monitor kedua, misal sambil sheet posting lah, ngelihat memes atau buka YouTube. Kalau di Genshin, lu klik layar kedua, dia langsung ke minimize. Oh, ada satu lagi. Gue yakin kalau ini video naik, ada juga di komen. Apa? Fitur gamepad buat Android. Ya, fitur gamepad. Kenapa? fitur- Gamepad Jadi Android. kalau jadi kalau lu di Starrail itu lu konekin controller. Gue pakai controller Xbox yang lama ya, Xbox yang Series S. Bukan, Xbox yang One. Xbox One. Gue pakai Xbox One controller, gue sambungin pakai Bluetooth ke sini. Bisa, bro. Genshin nggak bisa. Dan itu native ya BTW. Iya, native, nggak perlu Jadi, pakai Nggak perlu emulator, key mapping segala macam. nggak perlu key mapping. Hmm. Dia Yang udah lucu adalah Honkai Star Rail adalah sebuah game yang hampir tidak butuh gamepad kalau dimainkan di HP. Tapi dia punya. Tapi dia punya. Kalau di Genshin yang super controller iOS doang, Apple doang. Heeh. iPhone tuh bisa, iPad bisa. Oke. Tapi di Android dia dianaktirikan. Ada tiri lagi. Anaktiri lagi kan. Aduh. Gue juga kaget. Gue kan Mancing-mancing. ngetes HP kan kadang-kadang pakai Starrail juga dan gue juga bisa ngerasain. Kadang-kadang banyak yang nanya, "Bang, gamenya super controller gak?" Ya gue coba dong. Ya di Genshin kagak bisa nih, apalagi lu main di tablet Android yang layarnya segede ini. Oh. Gak mungkin dong lu pegang tablet Android segede gini gitu loh. Enaknya kan lu taruh layar, Layar. controller. Mainin Oh. gini. iPad bisa, tablet Android belum bisa. Tapi begitu gue main di tablet Android gamenya Starrail, loh, kok ada controllernya? Langsung otomatis seamless. Iya, Tuh. seamless. Belum kalau kita ngomongin resin, bro. Wah, resin. Resin tuh apa kalau di Starrail namanya Trailblaze Power ya. Trailblaze Power. Nah, Trailblaze Power. Dulu pas 1.0 tuh 160/160 sama kayak Genshin. Tapi Naik kan satu versi. nggak ada eksplorasi. Naik satu versi jadi 240/240 ditambah ada storage-nya sekarang. 2 versi ya. Ya. 1.2 ya kalau nggak salah itu ya. Tahu-tahu jadi 240/240 plus ada storage tambahannya yang storage-nya mirip kayak di Honkai Impact. Gue Iya. ingat di Honkai Impact ada storage Jadi kalau kayak lu gitu. apa namanya lagi sibuk nggak sempet main kan staminanya numpuk terus, tumpukannya bisa kesimpan. Kalau di Genshin enggak, di Genshin tidak seperti itu. Nah,
Kok kita jadi ini temanya roasting gitu? Apa sih? Enggak. Susah Enggak, nih. enggak. Pertanyaannya mancing dia. Soalnya mancing soalnya kita suka game MiHoYo kok. Cuman Iya, ya Kita ini suka emang game MiHoYo, cuman memang Cuman lebih suka Star Rail. Tapi sebagai orang yang baru main Star Rail, gue bisa bilang gue lebih enjoy Star Rail dibandingkan Genshin sih. Gue harus bilang karena gue bilang kalau si Star Rail gara-gara auto battle sama dia punya percepatan animasi itu sangat-sangat bikin experience-nya lebih enjoy gitu. Gue bisa sambil nonton apa, kayak ngapain, ngobrol segala macam. Kita sambil benchmark ya, Chris. iya sambil benchmark. Gue kadang kalau nggak benchmark nge-script gitu. Gue kan tinggal ninggalin Star Rail kalau misalnya lagi farming terus gue nge-script. Dan yang penting bisa di layar kedua tidak ke minimize. Nah, itu. Kalau Pengguna dual monitor. sebenarnya di Genshin bisa kalau lu tipe yang geek banget gitu, yang lu suka otak-atik itu, lu bisa pakai aplikasi kayak Borders Window itu ada, terus ada yang Force hassle. Ya, ya hassle. Force Borderless. Cuman kan bukan nggak semua orang ngerti gituan. Kalau gue sendiri pakai yang common shortcutnya gue kasih strip pop up window gitu, itu juga bisa. Cuman ya hassle bro. Sebenarnya ini keluhan semua yang kita bicarain sekarang itu pernah datang dari gamer Cina daratan sana gak sih? I mean kan kita tahu semua kalau Genshin itu source income-nya Waduh. 90% itu Chinese daratan kan. Waduh. Kita Kabarnya kedua Jepang. mengatakan. Ada semuanya dikeluhkan juga gitu. Ada narasi di komunitas yang bersuara seperti lu aja ngomong. Kenapa? Ada narasi di komunitas yang katanya kalau belum player Cina yang teriak, belum diganti. Berarti gak pernah ada yang teriak soalnya nih. Banyak bro. Banyak. Banyak. Tapi ya. Tapi Ya kalau gue bilang ya itu maksudnya feedbacknya terlalu banyak gitu. Dan oke. tim gue rasa ya tim yang develop Genshin-nya nggak sebesar itu juga gitu loh di sono. Jadi memang kelihatannya jadi kayak ini ada feedback banyak, belum bisa kita aplikasikan ke game kita sekarang. Jadi kita aplikasikan kemana? Ya ke game baru. Rasa banyak player yang rasa gitu. Gitu. Cuman ya makanya. kalau gue bilang kenapa di Genshin kagak diimplementasi ya itu susah sih. Misterius juga ya, masih belum tahu kenapa. Misterius kenapa Serius, gitu serius, loh. kenapa? Kalau misalnya kita bisa ngomong sama Hoyoverse, Ya siapa tahu mungkin besok ada ya. Walaupun kita ada beberapa ada kenalan orang MiHoYo belum tentu mereka Belum tentu paham mereka betul kayak paham. begini aja beda gitu. Belum tentu mereka bisa ngomong juga. Iya, dan belum belum tentu tentu diizinkan untuk Iya, berbicara. Jadi ya yang beredar cuman ya spekulasi-spekulasi Black Knight dan White Knight ini aja. Betul jadinya. sekali. Gue harus terjun lebih banyak ke dalam drama gitu. Dan ini udah 1 jam ya bro. Itu gue yakin kalau kita bahas ini bisa seharian bro. Bisa seharian. Oke, Jadi oke, kita harus kompres juga nih biar nggak terlalu panjang. Jadi kalau misalnya ada yang bilang suara CN lebih didengar, waduh, kita sih hanya bisa berspekulasi Ya. karena kejadian Insiden Honkai Impact. insiden Honkai Impact. Aduh. Mau tahu? Kenapa? Lanjut. Goreng lagi. Goreng lagi. Kenapa? Jadi ada anniversary server global. Kalau nggak salah anniversary ketiga gitu ya. Si MiHoYo bikin ini apa namanya buat merayakan itu bikin bunny MMD dance gitu loh. Jadi karakter Honkai-nya dibuat pakai bunny suit yang cewek-cewek seksi gitu. Terus sambil nari ada lagunya. Bahkan musisinya dia makin dari Jepang, gue lupa namanya siapa gitu. Di-upload dong ke YouTube gitu. Fanbase-nya happy. Yang globalnya happy. Mainline-nya tidak. Teriak-teriak mereka protes. Mereka protes karena kan ada karakter dari mainline juga kan gitu. Yang dianggap mewakili mainline gitu. Nggak pantas katanya pakai baju Buah ya? kayak begitu. Ya buah. Iya, Buah. Wah itu dramanya besar sampai di take down itu videonya. Iya, langsung tarik. Sekarang kalau misal lu masih punya videonya offline gitu kan, lu upload ke YouTube langsung di take down, Iya. akun lu langsung kena restrict. Oh. Separah itu. Bahkan sampai ada itu ada berita hoax yang absurd banget itu. Ada yang kayak gara-gara insiden itu si Dawei yang CEO-nya MiHoYo tuh, yang nggak tahu CEO, pokoknya yang bosnya lah. Sempat ada orang-orang yang mau berusaha ngebunuh dia gitu. Oh iya, gue dengar isunya itu. Cuman itu isu doang yang nggak tahu bener atau enggak. Cuman sampai muncul kayak begitu dan ada muncul isu kayak gitu. ya tergoreng lah di komunitas. Gila nih, parah banget nih, mainline parah banget gitu intinya gitu. Terus itu kan dari Honkai Impact. Kalau Genshin, Zhongli ya. Nah, semua udah tahu kan? Zhongli gue Aduh. tahu dramanya. Yang liue aja. Yang lihat aja. Nah, Iya. tapi buat gue ya selama emang itu bisa buat game lebih baik ya nggak masalah sih lu mau feedback dari negara mana gitu. Iya. Cuman mungkin banyak orang-orang di luar mainline yang kesel. Kayaknya gue minta ini kagak dikasih gitu. Sampai mainnya harus teriak dulu baru dikasih kali. Mungkin semua yang kita obrolin sekarang memang
yang main memang oke-oke aja gitu. Iya. Bisa jadi. Nah itu mungkin bisa kita lanjut ke ini juga sih, ke fenomena yang gue lagi rasain di forum-forum game. Banyak yang merasa suara dari forum adalah perwakilan seluruh pemain gamenya. Oh, Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih enggak. enggak. Ya, kan itu part of aja dari 60 sekian juta itu. Nah, karena di yang gue lihat sekarang tuh banyak yang kayak gitu, kayak wah kita minta ini, lu lihat nih di komen banyak juga orang minta. Tapi kenapa nggak dikabulin? Bisa aja kan itu suara yang lu anggap dari komunitas itu adalah minoritas. Kalau misalnya kayak Resin gitu, misalnya Bandai minta 240, tapi kalau ternyata orang player mayoritas yang nggak ngerasa butuh, ya lebih diturutin yang mana menurut lu? Tapi bro, Starel emang pernah ada. Starel tuh nggak ada yang protes Resinnya 160 bro. Dia cuman kayak ngirim kayak ada kayak semacam teks pesan feedback gitu kan, kayak short text gitu. Jadi kayak gue nggak tahu ini ambil dari Weibo atau dari mana, cuman intinya kayak mirip kayak kalau lu di Twitter terus nge-tag @mihoyo kayak gitu, apa sih yang lu pengen. Orangnya itu cuma ngetik kayak gini, hey gue pengen batas resinnya dinaikin dong, bisa gak sih kalau dinaikin, soalnya kan kalau Sabtu gitu gue terlalu capek buat login, atau kadang gue baru balik kerja gitu terus malam-malam gue nggak sempet login langsung tidur. Terus dia dibalas sama dari mihoyonya, oh iya di patch 1 titik sekian kita bakal naikin resinnya jadi 240. Itu mainland yang minta. Mainland. Kalau kita lanjut lagi panjang sih sebetulnya. Dan kita udah 1,5 jam bro tuh, operatornya udah mengantuk. Sudah mengantuk. Gila ini pergelutan dunia gamenya miHoYo tuh emang seseru itu sih. Maksudnya banyak gorengan dan banyak hal yang mesti pelajari juga sebetulnya gitu. Cuman ya mungkin ada part 2 kali nanti depannya. Kalau ada dramanya lagi mungkin kita bahas lagi. Kita ini perkumpulan para chef gitu. Para chef menunggu gorengan doang. Aduh, ntar kayak kita yang goreng mah kita yang digoreng lagi. Digoreng gitu. Tapi maksudnya gue sih harapannya dari kayak pembahasan kita tuh, gue harapannya gini loh, kayak di forum-forum tuh orang-orang lebih bijak lah untuk berforum gitu ya. Jangan gara-gara kelakuan 10 orang tapi 10.000 orang lainnya lu anggap sama gitu. Ih, lu player Genshin nih, pasti toxic lu. Kayak gitu-gitu kan males banget ya gitu. Lu player Genshin ya, pasti porno. Gue sering dengar itu. Kayak gitu-gitu maksudnya. Ya jangan mudah tersinggung lah gitu. Dan apa ya? Bawa santai aja. Santai aja. Kadang-kadang orang-orang yang ngeributin di forum belum tentu pemainnya sendiri, cuy. Kan kayak seperti Rifki bilang, some people just want to see the world burn gitu. Ya. Kalau lu menanggapinya dengan tersinggung dan lu screenshot dan lu repost kemana-mana, lu adalah bagian dari gorengan itu sebetulnya. Gitu. Dia happy sebenarnya kayak, wah, gue berhasil bikin gorengan nih. Terus orang-orang kayak gitu tuh pasti komennya, kalau lu lihat nih ya, ada orang yang misal bikin postingan questionable terus di screenshot terus di posting di fanpage mana, pasti ntar di komen tuh ada temannya yang nge-tag orang itu, terus dia bilang, wih sekarang jadi artis. Ada bro, lu cek satu-satu, ada, yakin gua. Ya itu jadi emang dia tuh emang dari awal niatnya membuat gorengan, bukan dari ribut. Emang dari awal niatnya itu, jadi susah. Tapi ya maksudnya ya gitu, kalau lu pengen komunitas lu damai, kalau bisa jangan mudah tersinggung gitu sih pertama gitu. Maksudnya ya some people just want to see the world burn. Cara menanggapinya adalah nggak usah ditanggepin gitu. Santai dulu gak sih? Semakin ditanggepin ya semakin ya akan ada terus. Tapi satu sisi positifnya Genshin tidak akan mati gitu. Karena diobrolin terus gitu. Iya, karena diobrolin terus, ada gorengannya terus gitu. Selama Hoyoverse memperlakukan Genshin masih sebaik inilah, nggak akan mati kalau kata gue. Tuh. Jangan gitu loh, Black Knight-nya marah lu. Udah disiap-siap ketik nih pasti. Panjang tiba-tiba gue masa anniversary nggak dikasih bintang 5. Dan gue sukanya tiap sebelum anniversary itu ada postingan hoax gitu, free SSR gitu. Tapi saking gedenya fanbase-nya, ada aja percaya gitu. Orang-orang yang kopium gitu. Bintang 5 gratis. Itu gara-gara ekspektasi juga gak sih sebenarnya? Betul. Iya, ekspektasi. Ada beberapa fandom yang menciptakan ekspektasi tidak masuk akal gitu. Kadang-kadang bukan official juga anjir. Mereka yang menciptakan ekspektasi, mereka yang kecewa sendiri. Yang diomelin siapa ya? Yoyo.
Padahal si MIHOYO nggak pernah ngomong apa-apa gitu ya. Makanya gue Bisa, tiap kali ditanya, tunggu officialnya aja udah. Tunggu officialnya aja. Tunggu officialnya aja. Lo mau ngomong misalnya apa yang mau keluar, Furina, nah nanti Archon Fontaine gitu mau keluar. Oh bisa gini. Tunggu officialnya aja. Tunggu officialnya. Katanya begini, kata begini. Iya, tunggu officialnya aja. Lo nggak mau kecewa kan gitu. Itu mungkin obrolan kita sejauh ini baru berapa persennya doang sih, persen sebenarnya gitu. Tapi kalau kita ngomongin semuanya waduh, Nggak kelar-kelar. nggak kelar-kelar kelar. bro. Gua- Jadi Kasihan Chris, reviewnya numpuk katanya. ini saya juga ngeditnya gimana ini? mungkin sebagai kalimat penutup ada Hostnya. hostnya Genshin, Honkai Star Rail, Honkai Impact adalah game yang bagus. TOT? Tears of Temis. Tears of Temis di mana? Dia tadi. Jadi gorengan nih besok. Maafkan ya teman-teman. Oke, gue ulangin ya. Honkai Impact, Tears of Temis, Genshin Impact, Honkai Star Rail, dan Zendos dan Zero yang akan datang. Gue nggak ngomong yang lebih belakang lagi ya, karena kita nggak main kan. Itu adalah game yang bagus. Tapi game yang bagus ini tetap dengan kekurangan masing-masing. Mau katanya Genshin jadi sapi perah untuk game-game yang lain lah. Tapi harus diingat juga Honkai Star Rail juga penghasilannya lebih tinggi daripada Genshin saat ini. Dan ya gue mau bersyukur lagi jadi. Bersyukur Impact. Bersyukur aja gitu ya dia tuh ya. Aduh. Ya sudah diterima aja untuk saat ini. Gua sih harapannya adalah memang sedang diperbaiki. Cuman memang tidak semudah itu. Kita tunggu saja apakah makin ke depan gamenya makin bagus gitu loh. Karena kan nggak sedikit ya game perusahaan yang membuat gamenya semakin ke depan makin mislak lah kalau kata orang gitu. Kayak ya adalah gitu yang dingin-dingin itu, perusahaan dingin-dingin itu ya. Jadi kita lihat aja nanti apakah makin sebagus Honkai Star Rail juga atau bahkan lebih bagus lagi. Tuh. Nah, kita udahin dulu di sini karena kalau makin panjang kita makin digoreng nanti. makin nyeletuk yang parah ntar. Thank you udah nonton. Thank you. See you next podcast. Bye-bye. Dadah.